alamina nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, malam ini Allah pertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah tuntun kaki kita masuk Masjid Al-Hijrah. Semoga juga Allah berkenan menuntun kaki kita di Shiratal Mustaqim insyaallah. Perkenankan kultum malam ini saya mengambil tema selamatkan dan istirahatkan hatimu. Perlu kita ketahui 15 menit ya, 15 menit mudah-mudahan cukup waktu 7 menit. Kalau enggak cukup waktu ya 70 menit. Di dalam struktur tubuh manusia ada ruh, ada jiwa, dan ada hati. 1,3 triliun sel-sel yang ada di tubuh kita ini, 361 sendi-sendi, 208 tulang-tulang yang akan semakin rapuh seperti saya dan yang duduk di sop depan ini. Rata-rata dengkul sudah mau copot semua ini yang depan. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, senang atau tidak senang, hitungan angka umur kita ditambah, tapi Allah menghitung justru kurang. Yang awalnya ke masjid sendiri mampu, sekarang harus dituntun cucunya. Yang awalnya sholat mampu dengan berdiri, harus dengan duduk. Yang awalnya masih mampu sholat, sekarang disolati. Ini akhir cerita tubuh kita jamaah. 6 meter usus halus ini akan semakin rapuh. 3 lapis kulit manusia. Ingat-ingat itu. Ini pentingnya ngaji dan mengkaji secara ilmiah. Kami kupas tema ini di Al-Azhar selama Ramadan 4 kali baru selesai. Ini ngupas tentang selamatkan hatimu. Di dalam surat 41 surat Fussilat ayat 19, 20, 21. Itu ayat yang menerangkan kulit manusia itu ada 3 lapis. Nah, 3 kulit itu juga ada 3, miliar fori-fori yang ada di kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Semakin tambah umur, fori-fori akan semakin tertutup. Karena kulit semakin mengkerut, seperti saya 76 tahun ini sudah susah tidur. Kenapa? Apa yang saya minum susah keluar, karena fori-fori sudah buntet kabeh. Rungokno tenan ini. Panas, pakai AC puyeng kepala, pakai kipas merinding. Susah orang tua itu. Maka manfaatkan saat muda sekarang. Lantas otak kanan, otak besar, kiri, otak besar, otak kecil, memori yang semakin akan kusut. Jaga baik-baik organ tubuh. Nah, kesemuanya dalam organ tubuh itu, esensi atau kuncinya ada di hati itu. Mengapa? Ini rungokno tenan kajian secara ilmiah. Mudah-mudahan cukup 15 menit. Kami singkat saja ini. Kalau saya baca ayatnya ratusan ayat sampai jam 3 malam nanti. Maka mungkin tahun depan saya minta subuh saja yang panjang. Dan ada lontong sayurnya. Oh, soal nggak ada. Kuncinya di hati itu. Hanya hati kolbun salim yang Allah akan persilahkan masuk surga.
Karena virus-virus 70 virus ini akan semakin menggerogoti hati. Dan virus itu dibawa oleh begal. Begal yang dia lihat kita tidak bisa melihat. Surat 7 ayat 27. Itu begal yang akan merusak hati kita ini. Kalau begal manusia surat 29 ayat 29. Ini begal yang tidak bisa kita lihat. Surat 36 ayat 60. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Itu begal melihat kita tidak bisa melihat. Dan memang sesuai janjinya kepada Allah surat 26 ayat 32 sampai 47. Hai ya Allah, berhubung kami anak cucu kami Banul Jan, iblis, jin, proprayangan, syaitan, engkau ponis masuk neraka sebagai karak neraka, sebagai bahan api neraka. Tapi mohon izin ya Allah, jangan matikan aku seluruh anak cucuku sebelum kiamat ya Allah. Dan mohon izin seluruh anak Adam akan kami serang habis-habisan. Itu ayatnya. Allah menjawab, baik, silahkan serang seluruh manusia sampai tersungkur dalam kekafiran kemusyrikan. Tapi yang mau, yang tidak mau jangan kamu paksa. Karena hamba-hambaku juga ada yang tidak mau kamu paksa. Ingat-ingat ya, hati yang akan dibegal oleh syaitan dengan segala cara. Maka kalau orang sudah hatinya rusak, kena virus, virus corona ada obatnya. Hanya virus yang dibawa syaitan ini, obatnya nanti terakhir kami semulkan. Bagaimana untuk menjaga hati agar hati ini menjadi tetap sehat, dalam arti iman dan takwa, menjaga iman, Islam dan ihsan. Itulah qalbun salim. Selain qalbun salim ditolak oleh Allah, walaupun profesor, doktor, kiai haji, kalau hatinya rusak, 80 penyakit besar itu nomor 1 adalah musyrik, syirik. Tapi berbahaya lagi adalah virus wahan. Siapapun kalau sudah terjangkit virus wahan, tersungkur dunia, kuburan dan akhirat. Apa itu virus wahan? Cinta dunia, lupa akhirat. Pelin-pelan, tidak konsisten, korupsi, membunuh orang, tidak adil, jabatan dikejar, kalau perlu seumur hidup jadi raja. Itu virus wahan. Nah, jika orang sudah tertipu urusan dunia, lupa akhirat, sesat dan menyesatkan. Surat 14 ayat 3. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Wa ma arsalna, sesat dan menyesatkan. Termasuk rekayasa minyak goreng. Itu sudah kena virus wahan. Kelapa sawit ditanam di Indonesia, pabriknya di Indonesia, minyak goreng langka. Sekarang ketangkap 6 orang, itu belum dalangnya itu. Nah, inilah virus wahan. Seolah-olah harta, jabatan, bintang 4, bintang 7 itu akan menyelamatkan. Enggak. Di akhirat nanti satu kunci, hatimu selamat ya, hatimu sehat ya. Surat 26 ayat 88, 89, 90. Yauma la yanfa'u malun wala banun
illa man atallaha biqalbin salim wa uslifatil jannatu lil muttaqin. Wa illa man atallah biqalbin salim. Harta benda yang kami peroleh, apalagi yang diperoleh itu dari kasak kusuk, jiwasraya, asabri, BLBI, pajak, duit umroh, duit haji, duit minyak goreng. Ingat-ingat itu, jadi api. Riba haram jadi api. Al-Imran 130 dan 131. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Dalam perut keluar api. Virus-virus wahan inilah raja yang perusak di dalam hati. Ibarat komputer, sebesar apapun harga komputer itu 20 juta, 25 juta. Jika IC rusak, tidak ada artinya komputer itu. Segagah siapapun manusia, setinggi apapun pangkatnya raja dan wakil raja, ketua parlemen, ketua menteri, segala urusan, ketua MA, MK, parameternya hati itu yang ada di tubuh manusia masing-masing itu. Kalau hati itu sudah jahat, kejam, bengis, orang baru taraweh, baru sholat pun dibedil itu. Sedih kita menangis, doakan keluarga kita muslim dan muslimat di Palestina. Terus dibombardir terus. Karena hatinya sudah tertutup tadi. Walaupun jauh itu saudara kita, dunia akhirat, mukminin mukminat. Astagfirullahaladzim. Kita bersyukur. Semoga kita berdoa, semoga karakter-karakter Yahudi Nasrani yang kejam terhadap orang mukmin tidak sampai masuk ke Indonesia, insya Allah. Walaupun sekarang sudah ada karakter Yahudi di negeri kita, sudah akeh, sudah banyak. Semoga Allah berikan pertolongan kita, karena mereka tertutup. Maka Allah akan hinakan dunia akhirat siapapun yang sudah hatinya tertutup dengan Al-Quran dan hadis. Surat 7 ayat 179. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun walillahil asmaul husna. Jahanam, jin kafir, manusia kafir, musyrik, jil, syiah, Ahmadiyah, komunis, itu bahan api neraka. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih. Kita simpulkan bagaimana cara menyelamatkan dan mengistirahatkan hati. Karena hati ini yang organ tubuh yang paling terporsir. Gaji 13 belum turun, dongkol. Bekal mudik kurang duitnya, dongkol. THR belum turun, gelisah.
Ada TR dari masjid 1,6 miliar, adem, senyum. Yang ceramah terima amplop 1 juta dikurang 500, adem. Ini hati, Pak. Istri cerewet terus, jaluk gelang, jaluk kalung, jaluk gelang sikil, gelang tangan. Hati mulai gelisah. Ya, hati itu, Pak. Poster vaksin sudah, semuanya vaksin dilakoni, booster belum vaksin, wedi, takut kalau pulang. Semuanya hati. Melihat sikap perilaku pemimpin sudah kayak semua seperti itu. Ada yang baik, banyak yang elek. Hati mulai resah gelisah. Itu maka hati itu kadang senang, kadang sedih, kadang sakit, kadang sehat. Bagaimana untuk menyelamatkan hati ini? Pertama, Iqra, Iqra, Iqra. Maka Al-Quran 30 juz 114 surat 6666 ayat 1.037.000 huruf. Yang perintah pertama adalah Iqra, Iqra, Iqra. Bukan sholat. Sholat diterima oleh Rasul umur 53 tahun. Allah turunkan wahyu pertama, baca, 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 baca Al-Quran. Tepatnya di surat 17 ayat 14. Iqra, kita baca. Baca Al-Quran itu. Mengapa? Per huruf Allah akan masukkan ke hati kita ini per huruf. Surat 75 ayat 17. Aku Allah yang mengumpulkan per huruf Al-Quran itu ke hatimu. Dan per huruf aku beri nilai kebaikan 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita sampai menghafal Quran 30 juz atau membaca saja 30 juz, sama dengan di hati kita ini Allah kumpulkan 1.037.000 huruf di dalam Al-Quran. Baca, 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 baca. Itu untuk menyelamatkan hati. Setan akan kabur dengan huruf-huruf Al-Quran itu. Alif Lam Mim, 3 huruf itu sudah 30 kebaikan. Allah janji siapapun beramal hasanah termasuk baca Al-Quran 10 kebaikan. Surat 6 ayat 160. Ma jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Panjang ayatnya. 1 huruf 1 kebaikan, 10 kebaikan. Hadisnya man harfan minal kitabi falahu ajru asyru amsalha. 1 huruf Allah berikan kebaikan 10 kebaikan. Baik, itu cara menyelamatkan dan mengistirahatkan hati. Baca Al-Quran. Lihat orang-orang yang sudah dekat Al-Quran itu, nggak pernah takut COVID-19, Corona, nggak pernah takut ibunya COVID yaitu Omikron, nggak takut ibunya Omikron, Abi Kron, Bapak Kron, Nenek Kron, dan selalu sehat, Pak. Saya merasakan sehat karena Al-Quran itu. Rungokno tenan ini. Seumur saya sudah tidak bisa berdiri, Pak. Ini fakta, terlepas sifat sombong, Pak. Nggak pernah gelisah, nggak pernah resah, sakit nggak pernah. Alhamdulillah. Apa vaksin saya? Al-Quran dan madu. Sayur mayur, Al-Quran semua itu. Madu, sayur mayur itu Al-Quran. Anggur, kurma, Quran. Saya nggak mikir krisis ekonomi, nggak mikir takut corona, enggak. Allah yang saya takuti. Eleng-eleng itu, dekat dengan Al-Quran. Nomor 2, perbanyaklah zikir. Surat 33 ayat yang ke-41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Pagi dan petang
Zikir yang paling sempurna kata Rasul adalah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir yang paling sempurna. Nomor 3, tahajud. Kenapa? Karena tahajud itu jumlah besar malaikat dikerahkan oleh Allah ikut mengaminkan doa yang dibaca oleh orang yang tahajud, ikut mendoakan orang yang tahajud. Seluruh ikan yang ada di laut, seluruh burung-burung, seluruh daun-daun bergerak, itu bertasbih untuk orang yang tahajud. Dan hati akan selamat. Baca Al-Quran, zikir, berbanyak ingat kepada Allah, tahajud. Lebih-lebih ini iktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf ini sebetulnya hakikatnya adalah diam di masjid mohon kepada Allah. Itu termasuk mengistirahatkan hati. Iktikaf aslinya sunnah Rasul itu sepertiga Ramadan yang akhir ini Rasul mulai malam 21 itu nggak pulang sampai akhir. Kita belum kuat karena masih pada kerja. Nah, kita baru bagian iktikaf. Habis sahur ke masjid, zikir sampai subuh sampai syuruk, itu termasuk iktikaf. Atau siang pas libur ke masjid, itu iktikaf. Rasulullah itu sampai rambutnya disisir oleh Aisyah lewat jendela, Pak. Itu iktikaf yang asli 10 hari nggak pulang. Yang saum hari Sabtu iktikafnya 10 hari ini. Yang saum hari Ahad 9 hari. Yang saum hari Sabtu bener, yang saum hari Ahad bener, yang nggak bener yang nggak saum. Baik, sampai di sini saya sudah cukup 20 menit. Saya korupsi 5 menit. Mohon jangan dilaporkan KPK ya. Kita ketemu tahun depan kalau perlu duha atau subuh. Kita harus undang ustadz yang ahli Al-Quran, ahli tafsir, ilmiah, dan tidak marah. Salah dielek ke jamaah, ojo marah. Kalau ustadz keliru diingatkan jamaah marah, kacau itu. Saya sering diingatkan jamaah kami, Pak. Pak Ustadz, ojo dowo-dowo nak ngimami. Saya nurut, Pak. Jangan panjang-panjang kalau ngimami. Loh, kenapa? Karena ada hadis, kalau kamu jadi imam, tengok belakangmu. Karena rata-rata di sop depan ini orang yang sudah batuk-batuk atas, batuk bawah. Dengkulnya pun sudah pada meleot semua. Tolong jangan panjang-panjang, jangan pendek-pendek. Jika perlu, inna a'toina. Baik, sampai di sini yang penting ikhlas sholat itu ya. Lagunya bagus, tartil, itu udah bagus, tapi perlu taksin lagi. Sampai nanti saya rungokkan nanti. Ini penyeleksi imam seluruh masjid ya. Ingat-ingat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum sumassalam ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.